wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang sudah berkenan hadir mengikuti kajian pada sore hari ini, kami ucapkan terima kasih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita sama-sama berjumpa pada kesempatan indah ini. Dan di kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Sufyan yang sudah berkenan untuk beliau, Ustadz Syafiq, Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang sudah meluangkan waktu untuk berkenan mengisi sore hari ini, Jumat 30 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, bertepatan dengan 12 Februari 2021. Pada kesempatan sore ini mengkaji topik yang mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya untuk kita setelah kita lepas dari kajian hari ini. Kita mengambil tema sebelum kelak kita menyesal. Dan seperti biasa, selaku moderator saya mengingatkan kepada seluruh hadirin yang hadir dalam pengajian Zoom ini, bahwa ada adab-adab yang harus kita senantiasa ingat. Yang pertama adalah mohon agar nama profil menggunakan nama yang mudah dikenali. Kemudian yang kedua, isi mute. Untuk peserta akhwat, kami harapkan menonaktifkan fitur video. Lalu dihimbau untuk mencatat faedah ilmu dari Ustadz. Kemudian nanti di sesi terakhir akan ada tanya jawab setelah penyampaian materi. Dan pertanyaan nanti mohon untuk disampaikan di kolom chat. Jadi nanti akan kami kumpulkan dan kami pilah untuk kemudian kita akan sama-sama sampaikan kepada Ustadz dan untuk mendapatkan jawaban dari Ustadz. Baik, selanjutnya kita akan kepada Ustadz untuk menyampaikan materinya. Silakan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang mengurusin alam semesta, dan kelak kepada Dialah kita akan kembali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Hari ini hari Jumat, salawat untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kelak sebelum kita menyesal, perbanyaklah salawat untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, khususnya para dokter, para nakes di neurologi mengaji. Penyesalan selalu datang terlambat. Kalau kita salah mengambil keputusan, salah bertindak, salah melangkah untuk urusan dunia, mungkin kita masih bisa memperbaiki. Masih ada kesempatan. Selama hayat masih di kandung badan. Namun ada penyesalan yang tidak mungkin dibaiki. Penyesalan yang tidak berguna. Kapan itu terjadi? Ada dua. Yang pertama, tatkala ajal menjemput kita. Tatkala pencabut nyawa yang mungkin dikenal oleh banyak orang dengan nama Israel. Walaupun nama itu mungkin tidak disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih.
ketika dia datang mencabut nyawa kita, padahal kita sedang bersama keluarga kita, berada di rumah yang kita bangun, berada di tengah-tengah harta yang kita kumpulkan, namun nggak ada gunanya. Manusia ingin kembali ke dunia ini, ingin dimundurkan ajalnya. Terkadang dokter berusaha untuk mengobatin orang tersebut. Didatangkan alat kejut jantung, berulang kali dikejutkan jantungnya, tapi selesai sudah. Kadangkala dokter memegang nadinya lalu mengatakan, udah berangkat dia, udah selesai. Mungkin buat keluarganya, mereka hanya akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian akan ada pengumuman, diumumkan bahwa fulan bin fulan telah meninggal dunia. Apa yang dilakukan? Ya udah, mau diapain, udah mati. Kebayang nggak orang yang mati itu berkata apa? Allah ceritakan hal ini dalam Al-Quranul Karim. Allah ceritakan di surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Apa kata Allah? Nah, silahkan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta iza jaa ahadahumul mautu qala rabbir urji'un. Rabbirji'un. Rabbirji'un. La'al a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi azun. Nah, artinya Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, kata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekedar, sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzakh, sampai pada hari mereka dibangkitkan. Barakallahu fikum. Sejatinya ini bukan hanya ucapan orang-orang kafir, tapi orang-orang yang berbuat dosa. Orang-orang yang tidak beramal saleh. Dia ingin dibalikin ke dunia. Ini penyesalan dia. Apa yang dia inginkan? Apakah dia punya keinginan untuk menyelesaikan proyek yang sedang dia bangun? Apakah dia punya keinginan rumah sakit untuk menyelesaikannya? Atau dia hendak melanjutkan S2, S3 dia yang belum kelar? Dia mau ambil spesialis lagi? Atau yang dia inginkan satu? Satu yang dia inginkan. La'alli a'malu salihan fima tarak. Aku ingin beramal saja. Tapi kata Allah, kala, ya nggak bisa udah. Udah selesai waktunya, udah ditutup tuh. Ucapan kembali lagi ke dunia. Kita udah dikasih waktu yang sama untuk beramal soleh. Tapi kesibukan dengan dunia, orang itu sampai lupa. Dan Allah juga menyebutkan penyesalan orang-orang yang tidak bersedekah, yang malah mengumpulkan harta. Dia timbun itu harta, yang dia kumpulkan sebenarnya hanya angka. Angka bertambah, angka bertambah. Kala ajal datang menjemput dia, dia ingin sodakoh.
Bukankah selama ini sudah diperintahkan untuk sedekah? Bukankah tatkala engkau sehat, tatkala engkau bisa beraktivitas, cinta dengan hartamu, tatkala engkau sibuk dengan kegiatanmu, Allah sudah perintahkan sedekah. Keluarkan tuh duit. Mau dibawa kemana tuh duit? Seringkali kita dengar ucapan mau dibawa mati tuh duit. Gak bakalan. Maka sebelum engkau menyesal, infakkan kata Allah. Sedekahkan. Diperintahkan untuk sedekah, lalu sama Allah dijamin, dikasih ganti. Kurang apa Allah Azza wa Jalla memberikan arahan kepada kita? Kita tuh ingin investasi, kita ingin taruh duit kita itu, kalau bisa duit itu bertambah, nggak berkurang. Nggak nyaman, duit itu tetap nggak bertambah di tempat kita. Maka Allah tawarkan kepada kita. Infakkan. Sedekahkan. Berbagilah dengan orang lain. Di surat Al-Munafiqun, ayat 10 dan 11. Allah Jalla Jalaluh menceritakan nih, bagaimana manusia mintakan untuk sedekah, lalu dia menunda-nunda, mengatakan nanti, mati. Dan belum duit yang dia tinggal gitu loh. Yang dia sedekahkan cuma dikit. Apa kata Allah? Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu minamma mimma razaqnakum min qabli ayya ahadakumul mautu fayaqul bilaula akhartani qaribin fasaddaqu wa akum nas-sholihin. Akhir nafsan iza jaa ajalha wallahu khabirum bima ta'malun. Barakallahu fiik. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang yang saleh. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila kematiannya telah datang. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Subhanallah, syaitan. Dia ingin sedekah karena hasil kerja dia sejak dia lulus kuliah. Kalau dia seorang dokter, dia praktek di 2 rumah sakit, kadang-kadang praktek di 3 rumah sakit. Belum lagi dia harus buka praktek pribadi. Sehingga dia sibuk dengan pekerjaan yang lupa sama keluarganya. Dia kumpulkan itu harta. Lupa menginfakkannya. Atau nggak punya niatan bersedekah. Karena bersedekah ini kata Nabi SAW. Wasadaqatu burhan. Sedekah itu bukti keimanan. Engkau beriman nggak? Ketika Allah memerintahkan sedekah, Allah mengingatkan wa anfiqu mimma razaqnakum. Bersedekahlah dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Itu rizki yang ada pada dirimu bukan hasil kerjamu. Kalau bicara apa banyak orang yang kerjanya sama, rizkinya nggak sama. Apakah semua dokter sama rizkinya? Sama-sama dokter spesialis. Ini dapat pasien 5, itu pasiennya 8. Kok bisa seperti itu? Allah yang kasih rizki. Maka Allah ingatkan itu rizki, kata Allah, dari kami, kata Allah.
infakkan sebelum engkau menyesal. Dan tatkala menyesal, dia hanya minta dibalikin, ya mundurin dikit lah, 5 menit, 10 menit. Dia nggak mau lama-lama. Dia hanya ingin ngomong, aku ingin sodako, hartaku yang fulan, buat ini, buat itu. Tapi udah nggak bisa. Kenapa Ustaz? Hartanya udah jadi milik ahli waris, bukan milikmu lagi. Engkau yang capek mengumpulkan, lalu engkau tidak mendapatkan nikmat dari sana. Salah. Tapi nggak ada guna. Dan jamaah, ada penyesalan yang lebih menakutkan lagi. Ketika kematian tiba, itu baru awal penyesalan. Ada penyesalan yang lebih menakutkan. Itu pernah Allah menyebutkan pada hari yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Tatkala seorang wanita yang menyusui meninggalkan anak susuannya. Biasanya dia gendong. Yang tatkala anak itu menangis, ada kecondongan ibu ini kepada anaknya. Tapi pada hari itu dia lepas itu anaknya. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Pada hari di mana orang-orang yang hamil guguran. Wa taran nasa sukara. Kau melihat orang pada hari itu seperti orang-orang yang mabuk, kebingungan, bisukara. Mereka tidak sedang mabuk. Lakinna azaballahi syadid. Tapi azab Allah itu pedih, jemaah. Hari tatkala gedung-gedung pencakar hancur. Hari tatkala bintang-bintang berjatuhan. Hari tatkala matahari diterbitkan dari. Hari tatkala gunung-gunung dicabut dan dibenturkan. Tatkala lautan dibakar sehingga menjadi api yang menyala-nyala. Penyesalan pada hari itu sangat menakutkan. Oleh karena itu, Allah menamakan hari kiamat ini Yaumal Hasrah. Hari yang penuh dengan penyesalan. Di surat Maryam ayat 39, Allah Jalla Jalaluh menyuruh Nabi memberikan peringatan kepada manusia agar kita bersiap-siap untuk menghadapi hari itu. Apa kata Allah di surat Maryam ayat 39? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzirhum yaumal hasrati iz uziyal amru wa fi ghaflati wa hum la yu'minun. Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkus sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman. Allahu Akbar. Kita ini beriman nggak sama hari kiamat? Enggak, kalau kita mati kita akan dibangkitkan kembali. Kalau semua amalan kita akan dihisap nanti. Kita beriman nggak kalau kita akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang, tidak beralaskan kaki, dalam kondisi belum disunat, tidak membawa apa-apa. Kita beriman nggak dengan adanya surga dan neraka? Beriman nggak dengan adanya bidadari surga? Ada satu surga yang segala sesuatunya tercipta dari emas. Surga yang satunya semuanya perak. Beriman nggak kita bahwa akan ada sirat yang harus dilewati untuk menuju ke surga? Dan sirat itu berada di atas neraka jahanam. Ahibati fillah, kenapa disebut hari kiamat itu Yaumal Hasrah?
Hari penyesalan. Karena banyaknya orang menyesal pada hari itu. Para pelaku dosa. Itu benar-benar menyesal pada hari itu. Banyak jamaah. Teriak-teriak. Walaupun di sisi lainnya orang-orang beriman menjadikan hari itu hari kebahagiaan mereka. Hari kegembiraan mereka. Karena selama ini mereka percaya bagaimana Allah menceritakan فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Adapun kitab dengan tangan kanannya, lalu dia bergembira, dia mengatakan kepada orang-orang, ha'umu qara'u kitabiyah, potku, kalian baca nih kitabku, baca. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin aku akan dihisab. Yakin aku. Gembira dia. Tapi kebanyakan orang menyesal. Dan dari sisi lainnya, semua orang menyesal sebenarnya. Yang beriman. Kenapa? Karena kenapa dia nggak menambah amalannya? Kenapa dulu tatkala hidup di dunia, dia nggak pernah sholat 2 rakaat sebelum subuh? Dia sholat yang 5 waktu. Dia puasa Ramadan. Tapi dia menyesal, ya Allah, kenapa aku nggak sholat 2 rakaat sebelum subuh? Kenapa aku kok nggak sholat malam? Memang nggak wajib. Tapi dia seharusnya menambah kebaikan itu. Karena di surga itu ada derajat-derajat yang tinggi sekali. Yang rajin sodakoh, dia akan menyesal. Kenapa sodakoh cuma 10 juta waktu itu? Aku pegang duit 50 juta. Kenapa cuma 10 juta? Aku tinggal yang 40 juta di dunia. 10 juta. Ya Allah, seharusnya aku 30 juta. Tapi selesai. Menyesal tetap mereka. Maka disebut hari itu hari penyesalan. Kalau yang berbuat dosa, jelas-jelas dia menyesal. Karena dosa-dosa dia. Karena banyak waktu dalam kehidupan yang dia gunakan untuk kemaksiatan. Kenapa dulu aku kok nggak ikut kajian ya? Kok nggak yang disampaikan oleh ustadz di masjid atau via Zoom? Dia akan menyesal, jemaah. Dan ada penyesalan khusus terhadap amalan tertentu yang ditinggalkan. Di sini perlunya kita belajar ilmu. Kita perlu ngaji. Kenapa kok ada mengaji? Atau belajar. Kenapa sih? Udahlah, kita hidup biasa aja lah. Nah, kita hidup biasa aja. Kita nggak lama di dunia. Mau dokter spesialis pun, ya umurnya sama antara 60-70. Kalaupun ada yang lewat dikit sekali. Itu waktu yang ditetapkan Allah untuk kita di dunia. Kata Nabi SAW, a'maru ummati baina 60 wa 70. Kata Nabi SAW, antara 60 ke 70. Wa qalilun man yajuzu dzalika. Sedikit yang lewat dari itu. Maka saatnya kita memanfaatkan waktu itu untuk belajar. Belajar apa? Belajar ilmu agama. Kita aja untuk yang hidup 70 tahun itu sampai berpuluh-puluh tahun sekolah kadangkala. Hanya untuk yang 70 tahun. Gimana untuk hari yang penuh dengan penyesalan nanti? Yang kata Allah Azza wa Jalla, wa inna yawman inda rabbik ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Rabbmu itu seperti 1000 tahun dalam perhitungan kalian. Satu hari. Di antaranya adalah penyesalan karena nggak baca surat Al-Baqarah. Bagi orang yang mampu. Yang nggak mampu pun menyesal dia. Kenapa? Belajar ngaji. Sampai umur 60 tahun, mungkin dalam urusan dunia, dia profesor. Baca Quran, ada sebagian yang seperti itu.
Kenapa? Tidak menguntungkan baca Al-Quranul Karim. Kurang manfaat. Nggak berguna. Ya mungkin sekarang kita tidak melihat hal itu. Kegunaan buat kita. Kalau kita bicara ilmu duniawi, mungkin kita dapat duit. Ya. Kita baca Quran. Selesai baca, hatam 1 juz, nggak dapat apa-apa Pak Ustaz. Kita bicara iman, jemaah. Baca 1 huruf. Itu dapat 10 kebaikan. Alif Lam Mim 30 kebaikan. Al-Baqarah. Apa kata Nabi SAW? Iqra'u surat Al-Baqarah. Kalian baca tuh surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah. Kalau bisa kalian hafalkan Al-Baqarah. Mengambil Al-Baqarah itu berkah buat kalian. Wa tarkuha hasrah, meninggalkan Al-Baqarah itu penyesalan. Nanti engkau tatkala Al-Quran itu memberikan syafaat kepada orang-orang yang menghafalnya, membacanya, mengamalkannya, engkau nggak dapat. Wala tastati'uha al-batalah. Penyihir-penyihir nggak akan mampu menembus Al-Baqarah. Hadis rawahu Muslim. Ada penyesalan yang khusus, seperti penyesalan di mana banyak orang kumpul, nongkrong. Kita ngelihat ya, di televisi itu banyak ngobrol-ngobrol, acara ngobrol. Ngobrol 1 jam, 2 jam. Ada lagi ngobrol yang cuma ngomong ke timur, ke barat. Yang ngomong nggak dapat manfaat, kan habis waktunya untuk perkara yang kurang berguna. Apa kata Nabi SAW tentang tempat-tempat ngobrol yang di situ tidak ada zikrullah. Allah nggak diingat di tempat itu. Bahkan kalau ada orang yang bawa nama Allah di tempat itu, kadangkala diprotes, dikritik. Nggak perlu bawa ayat-ayat Allah di sini. Subhanallah. Nggak ada salawat buat Nabi di majelis itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qa'ada qaumun maq'adan lam yadhkuru fihi Allah azza wa jalla. Tidaklah suatu kaum yang duduk lalu mereka ngobrol dan di situ mereka tidak mengingat Allah azza wa jalla. Wa yusallu 'alan nabi, dan mereka juga enggak salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Illa 'alaihim hasratan yaumal qiyamah. Melainkan itu akan jadi penyesalan buat mereka pada hari kiamat. Wa in dakhalul jannah lis-shawab, walaupun tuh orang-orang masuk surga karena dia punya amalan lain, dia masuk surga. Nanti akan ditimbang, tapi dia akan menyesal dengan waktu-waktu kumpul dia yang di situ, dan di situ tidak ada salawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat rapat-rapat kita, perkumpulan-perkumpulan kita, grup-grup kita. Mungkin sekarang orang duduknya di grup WhatsApp, Telegram. Kumpul dia di sana ngobrol. Terkadang ada satu bawa ayat Allah, langsung ditendang, disentil. Afwan, ini bukan grup agama. Bakal menyesal engkau nanti. Ada penyesalan atas kekuasaan, atas jabatan, bukan yang kita melihat manusia berebut. Setiap berapa tahun mereka rebutan untuk menjadi bupati, rebutan untuk menjadi gubernur, bahkan rebutan untuk jadi presiden, rebutan untuk jabatan-jabatan tertentu yang dia pikir akan bermanfaat buat dia akan berbahagia. Baliknya, itu akan jadi penyesalan pada hari kiamat. Jabatan, kedudukan, kepemimpinan, kekuasaan yang kau miliki, kalau engkau tidak dapat melaksanakan tugasmu dengan baik, selesai sudah. Di musim hujan ini, banyak jalan-jalan yang lobang. Jalan-jalan, siapa yang bertanggung jawab? Ya,
yang menjadi pemimpin, yang menjadi pejabat, engkau kelak bakal ditanya. Umar bin Khattab menjadi khalifah buat umat Islam radhiyallahu ta'ala anhu. Dia menangis, dia takut. Aku takut kalau ada seekor baghlah, camel kuda, yang terperosok atau terpeleset di Dijlah, di Irak sana. Lalu aku ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa engkau tidak luruskan jalannya sehingga itu binatang terpeleset? Subhanallah. Apalagi dengan manusia. Apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam? Beliau mengatakan, innakum satahrisuna 'alal imarah. Kelak kalian akan berambisi untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan kekuasaan, untuk menjadi pemimpin. Nabi SAW 1400 tahun yang lalu, beliau mengatakan itu. Kalian akan berebut, akan berambisi untuk mendapatkan jabatan. Kalau dulu pada takut mereka dikasih jabatan. Enggak. Antum aja sudah enggak. Nabi mengatakan, kalian kelak akan berebut, akan berambisi untuk mendapatkan jabatan. Wa innaha satakunu nadamatan wa hasrah. Namun kelak jabatan itu akan menjadi penyesalan dan penyesalan yang dalam. Fani'matil murti'ah wa bi'satil fatimah. Jabatan itu sebaik-baiknya ibu yang menyusui, tapi seburuk-buruknya yang menyapih anak susunya, dilempar. Ahibati fillah, maka hendaklah kita berhati-hati sebelum kita menyesal nantinya. Kita harus sering duduk. Modal hidup kita itu bukan uang, bukan harta. Tapi modal hidup kita adalah waktu. Umur yang Allah berikan kepada kita. Kita dapat melihat dengan nyata para dokter yang nanganin pasien sakit. Kadang-kadang datang tuh orang kaya raya. Kaya raya, Ustaz. Duitnya itu bukan ratusan miliar, tapi sudah Ustaz. Mati, Ustaz. 50 tahun mati. Iya, modal hidup dia itu bukan harta, tapi waktu. Sehingga kadang-kadang kita ngelihat orang yang nggak punya harta, umurnya panjang. Orang miskin nih, rumahnya kecil, Masya Allah. Kita ngelihat, subhanallah, orang ini seharusnya mungkin lebih baik mati buat dia. Tapi enggak. Allah kasih waktu kepada orang sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Fillah. Allah Azza wa Jalla menceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Dan Rasul SAW juga menyampaikan dalam hadis-hadisnya tentang penyesalan yang akan terjadi. Di antaranya adalah penyesalan orang yang masuk neraka. Apa kata Nabi SAW? La yadkhulul jannah ahadun illa uriya maq'adahu minan nar. Tidaklah seorang hamba masuk surga kecuali Allah sudah tunjukkan kepada dia tempat dia di neraka. Artinya neraka ini cukup untuk semua manusia. Kalau jumlah manusia itu 100 miliar. Dari sejak penciptaan manusia pertama sampai hari kiamat nanti. Maka neraka itu cukup untuk 100 miliar. Dan semua orang punya tempat di neraka. Dan juga punya tempat di surga. Sejumlah 100 miliar juga. Ketika yang penghuni surga ini masuk, tunjukkan kepada dia, ini loh tempatmu di neraka. Dia melihat neraka itu. Lalu dikatakan, engkau sudah gantikan dengan yang lebih baik di surga ini. Sehingga kepada Allah, alhamdulillah ya Allah. Tapi sebaliknya, tidaklah orang yang divonis masuk neraka kecuali ditampakkan tempat dia di surga. Ini loh, engkau seharusnya di surga. Ini tempatmu nih. Tapi karena engkau nggak beramal soleh, maka tempatmu neraka.
Apa kata Nabi SAW? Liyakuna alaihi agar hal itu jadi penyesalan dan azab buat dia. Disebutkan dalam Sahihul Jami. Kemudian jamaah, orang-orang yang kafir. Semoga kita mati di atas Islam. Karena fenomena orang Islam yang murtad semakin banyak. Menjadikan media agama dia. Berpindah-pindah semau dia. Kemudian dia berpikir semua agama sama. Allah mencari orang-orang yang tidak percaya bahwa agama yang diridhai oleh Allah itu hanya Islam. Kelak bakal menyesal. Kira-kira seperti apa penyesalan mereka? Allah menyebutkan di surat An-Naba di ayat terakhir. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzarnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya kuntum turaba. Sesungguhnya kami telah memperingat kafir azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang berbuat dua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku di tanah. Itu penyesalan orang-orang kafir. Ingin jadi tanah dia, kalau dia bukan manusia dulu. Jadi tanah, itu akan lebih indah buat dia. Tapi nggak ada gunanya. Ahibati fillah. Bagaimana mereka tidak menyesal seperti itu? Rasulullah SAW menceritakan tentang dahsyatnya azab Allah. Nikmat surga. Kata beliau alaihi salatu wassalam, yu'ta bi an'ami ahlil ardi min ahlin nar. Kelak akan didatangkan orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, tapi dia termasuk penghuni neraka. Paling nikmat hidupnya. Kau bisa lihat orang ini secara fisik Allah berikan kesehatan kepada dia. Secara jabatan Allah berikan jabatan. Secara finansial jangan ditanya, duit ribuan triliun mungkin. Orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Tapi dia divonis masuk neraka. Fayughmasu finnari ghamsa. Kemudian dia dicelup, dimasukkan ke neraka satu kali celupan. Satu kali celupan lalu diangkat. Lalu ditanyakan kepada orang ini, hal ra'aita khairan qat? Hal ra'aita na'iman qat? Na'imun qat? Apakah selama hidup di dunia engkau pernah merasakan kebaikan, engkau merasakan kenyamanan, kenikmatan? Apa kata orang ini? La wallahi ya Rabbi ma ra'aitu na'iman qat. Wahai Rabbku, demi engkau aku enggak pernah merasakan kenikmatan sedikit pun. Satu kali celupan jemaah di neraka. Bukan sehari di neraka, bukan 2 hari di neraka. Sehari, satu kali celupan dia kenikmatan yang pernah dia rasakan. Ya kita lihatlah orang yang sakit dibawa ke rumah sakit ya. Kemudian dia punya penyakit yang parah. Padahal dia nikmat, lupa dengan semua kenikmatan itu. Baru dikasih penyakit. Gimana dengan celupan neraka? Bagaimana dengan orang kafir yang khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya di dalam neraka. Kemudian didatangkan orang yang paling susah hidupnya di dunia. Itu lahir cacat, rumahnya digubuk reot, yang terkena hujan tatkala hujan, jarang makan, sering sakit, tapi dia orang yang soleh.
Dia divonis masuk surga, lalu dicelupkan ke surga satu celupan. Hanya satu. Lalu ditanya, setelah dia diangkat, dia ditanya, engkau pernah melihat kesusahan nggak dalam hidupmu? Engkau pernah merasakan susah nggak? Apa kata orang ini? La ya Rabbi. Tidak ya Rabbi. Aku tidak pernah susah dalam hidupku sedikit pun. Tak pernah. Maka ahibati fillah, kesempatan yang sama untuk menjadi penghuni surga atau untuk menjadi penghuni neraka. Sama kesempatan kita. Rasulullah SAW mengatakan, Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syirakin alih. Surga itu lebih dekat kepada kalian daripada tali sandal kalian. Wan naru mithlu dzalik. Tapi neraka juga sama seperti itu, dekat sama kita. Maka jangan sampai kita menyesal. Kita dituntut belajar, jamaah. Nih, salah satunya kita perlu belajar tentang ceramahnya setan. Iblis bakal ceramah. Iblis bakal berpidato dia. Di mana? Di neraka nantinya. Dia akan berkhutbah di depan pengikut-pengikut dia. Allah ceritakan hal ini di surat Ibrahim ayat 22. Allah sudah ceramahnya iblis ini. Dan Allah ceritakan kepada kita supaya kita nggak jadi pengikutnya setan. Menyesal engkau dibodoh-bodohin sama setan. Apa kata Allah di surat Ibrahim ayat 22? Nah, silahkan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala asyaitonu lamma qudiya amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa Fa'akhlaftukum. akhlaf wa ma kana li alaikum min sultanin illa an da'autukum Fastajabtum. fastajabtum li fala talumuni wa lu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhin inni kafartu bima asrakumuni min qablu inna zalimina lahum azabun alim. Dan setan berkata ketika perkara telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu tetapi cercalah sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya, aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh, orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih. Allahu Akbar. Itu ceramahnya iblis. Iblis mengatakan, Allah itu berjanji kepada kalian. Dan janji Allah benar loh. Dan iblis juga berjanji, tapi aku menyalahi janjiku, aku nggak pernah menemukan. Terus iblis mengatakan, aku nggak punya kekuasaan. Aku nggak bisa maksa kalian untuk ikut aku. Nggak bisa. Setan itu nggak punya kekuasaan sehingga bisa memaksa manusia ikut sama dia. Nggak. Terus yang dilakukan setan apa sebenarnya? Dia jelaskan. Yang aku lakukan itu da'autukum. Aku cuma ngajak. Aku cuma panggil-panggil kalian. Dan kalian mau ikut aku. Maka jangan cerca aku. Maka setan, oh ini gara-gara setan. Setan mengatakan, engkau yang ikut aku. Aku nggak maksa.
Makanya tatkala ada fulan ikut sama fulan, lalu terjadi masalah, yang disalahkan yang diikutin. Kata dia, engkau jangan nyalahkan aku lah, aku nggak pernah. Engkau yang mau ikut. Sukarela engkau ikut aku. Itu mau. Bagaimana orang yang mendengarkan ceramahnya iblis yang selama ini dikatakan ini gara-gara setan, ini gara-gara setan, lalu setan berlepas diri mengatakan yang menyalah. Sudahlah. Aku nggak bisa nolongin kalian, kalian nggak bisa nolongin aku. Subhanallah jemaah. Hari itu akan datang. Dan orang-orang akan mendengarkan khutbahnya iblis. Di dalam neraka, di atas mimbar yang tercipta dari api. Dikumpulkan. Untuk apa sebenarnya? Agar orang-orang itu tersiksa batinnya. Udah dipanggil-panggil di Quran tuh, ada panggilan. Panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil yang beriman. Nggak dengerin. Ada panggilan untuk manusia. Ya ayyuhal manusia. Tapi nggak mau dengerin. Kok dengerin apa selama ini? Dipanggil wahai manusia. Nggak merasa manusia. Dipanggil wahai orang-orang beriman. Nggak merasa beriman. Sehingga ketika dipanggil dia, seharusnya orang kalau dipanggil, diumumkan ya, mahasiswa, umpamanya fakultas kedokteran, dipanggil nih kumpul di masjid, ya seharusnya kumpul. Tapi nggak datang. Engkau merasa bukan mahasiswa kedokteran. Ketika Allah, engkau nggak merasa terpanggil. Baik, ketika dipanggil ya ayuhan nas, wahai manusia, engkau juga merasa nggak terpanggil. Maka akan menyesal pada hari kiamat. Di surat As-Sajdah ayat 12. Yang surat Sajdah ini dianjurkan untuk dibaca pada sholat subuh di rakaat pertama. Hari Jumat. Tadi pagi itu. Di ayat 12 Allah menceritakan tentang penyesalan sebagian manusia. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walam taro izil mujrimuna fi surusi inda rabbihim rabbana besorna wa sa'urji'na Farji'na. Farji'na. Marji'na. Naam. izin فرجعنا فرجعنا Na'mal salih inna وسمعنا. muqinun. Taib artinya? dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, ya Tuhan, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan, sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Allahu Akbar. Nanti dia akan mengatakan itu. Rabbana absarna wa sami'na. Wahai Tuhan kami udah ngelihat, kami dengar. Dulu kok nggak mau ngelihat? Bukankah kedua mata itu diberikan dulu di dunia? Dulu kok nggak mau dengar? Dibacakan ayat-ayat Quran, nggak mau dengar. Disampaikan hadis-hadis Nabi, nggak mau dengar. Sampai Allah sebutkan sebagian orang itu, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi nggak bisa digunakan untuk berfikir tuh hati. Allah kasih pendengaran, mereka nggak mendengar. Allah kasih penglihatan, mereka tidak melihat. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, kata Allah. Bahkan lebih buruk lagi daripada binatang. Nanti di hari kiamat mereka menundukkan pandangannya, menyesali,
Mereka mengatakan, kami mendengar, kami melihat, ya Allah, kembalikan kepada kami ke dunia. Na'mal, kami akan beramal soleh. Kami yakin. Ada. Ahibati fillah, Allah ceritakan tentang pelaku kezaliman dirinya atau menzalimin orang lain. Hati-hati dengan pelaku kezaliman. Allah menyebutkan bagaimana penyesalan di surat Yunus ayat 54. Apa yang diinginkan oleh orang-orang yang melakukan kezaliman? Nah, tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna likulli nafsin zolamat fil ardi Laftadat. wa asaru wa asaru annadamata lamma au al azab ziya bainahum wa hum la yuzlamun. Dan kalau setiap orang yang zalim itu mempunyai segala apa, tentu dia menebus dirinya dengan itu. Dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan, kemudian diberi keputusan di antara mereka dengan adil dan mereka tidak dizalimi. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Kadang-kadang kita tahu ya, ada orang yang dipenjara, divonis, lalu dia ada denda lah. Suruh bayar kadang-kala, ima di penjara 10 tahun, 10 bulan, atau 2 bulan, atau bayar 200 juta. Kalau bayar 200 juta, keluar. Nanti pada hari kiamat, kalau dia punya sepenuh bumi ini, milik dia sendiri, dia akan menebus dirinya, jemaah. Tapi nggak akan diterima sama Allah Azza wa Jalla. Mereka tahu. Sehingga mereka menyembunyikan penyesalan itu tatkala melihat azab Allah Azza wa Jalla. Nggak ada gunanya. Allah ceritakan di surat Al-Furqan 27-29, nanti dibaca tuh. Surat Al-Furqan 27 sampai 29. Penyesalan orang yang salah berkawan. Salah memilih kawan. Selama ini dia duduk berkawan dengan orang-orang yang tidak mengingatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai Allah sebutkan, wa yauma ya'adzu dzalimu ala yadayhi. Nanti orang yang zalim itu akan tangannya. Orang menyesal itu gigit jari. Nanti hari kiamat dia akan memasukkan tangannya, dia gigit. Apa kata dia? Ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Andai kata aku menjadikan Rasul itu sebagai kawan. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Andai kata dulu aku tidak menjadikan fulan sebagai kawanku, sebagai sahabatku. Dengan siapa kita bersahabat sekarang ini? Siapa sahabat? Yang tatkala azan dia mengatakan kepadamu, yuk sudah azan. Yang dia mengingatkanmu dengan hari Jumat, hari yang penuh dengan berkah, untuk bersedekah, untuk bersolawat, untuk membaca Al-Quran, untuk berdoa. Apakah kawanmu itu yang hanya untuk kuliner, untuk bertamasya? Karena nanti akan ada penyesalan khusus karena salah berkawan. Kemudian jamaah, di surat Fatir ayat 37, Allah menceritakan tentang bagaimana penghuni neraka ini teriak. Mereka berteriak. Mau apa sih mereka? Nah, tafadhal dibaca. Di surat Fatir ayat 37.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'amma yatazakkaru fi man tazakkara wa ja'akunna fazuku famalizo min nasir. Min nasir. Nah. Min nasir. Dan mereka berteriak, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang kami kerjakan dahulu. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami. Dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong. Barakallahu fikum, ahibati fillah. Bagaimana penghuni neraka teriak-teriak, mereka minta dikeluarkan, Rabbana akhrijna na'mal salihan. Mereka ingin beramal saleh. Tidak seperti yang dulu diamalkan. Itu namanya orang menyesal. Ingin memperbaiki kesalahan dia. Dia mau jadi orang baik. Tapi dikatakan kepada mereka, awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah berikan umur kepada kalian? Kita panjangkan umur kalian. Kita tuh buat kalian. Tapi nggak mau ingat kalian. Diajak ngaji, ya nggak mau ngaji. Diajak baca Quran, ya nggak mau. Ma'itadakkaru fihi man tadakkar wa ja'akumun nadhir. Dan telah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan. Di antara makna pemberi peringatan itu adalah uban yang ada di rambut kita. Itu peringatan kalau engkau akan cepat meninggalkan tempat ini. Maka sebelum menyesal, manfaatkan waktu untuk beramal saleh. Ajar jamaah, menuntut ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, badiru bil a'mal, segeralah kalian beramal. Sab'an juhal. Hal tantadiruna illa faqran munsiyan. Kalian nunggu apa? Kalian beramal itu sekarang nungguin apa? Suruh belajar agama, nggak mau belajar agama. Ini kewajiban buat setiap muslim. Wajib, bukan sunnah. Mungkin kau bersedekah, engkau umrah berulang kali, tapi ingat menuntut ilmu itu kewajiban buat setiap muslim. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang Allah. Ilmu tentang Nabi Muhammad. Ilmu tentang agama kita. Kalian nungguin apa? Nunggu fakir? Nunggu jatuh miskin kalian? Atau kalian nunggu tambah kaya? Kalian pikir, ya Ustaz, anak sekarang mau kerja, nanti kalau sudah kaya, anak akan belajar ilmu. Kalian nunggu kekayaan yang membuat kalian malah melampaui batas. Awas sakit, marad dan mufsid. Kalian nunggu sakit baru mau belajar, baru mau beramal. Atau buat kalian, orang kan kadang-kadang kalau sudah pensiun, baru dekat sama masjid, baru mau ikut ngaji. Nunggu itu kalian. Atau bisa jadi masa tua kalian sudah pikun. Nunggu pikun. Au mautan mujhizan. Atau nunggu mati datang kepada kalian. Tidak sedikit orang yang mengatakan, nanti, tahu-tahu mati. Yang dia datang tiba-tiba. Awid dajjal fasyarru ghaibin yuntazar. Kalian nunggu Dajjal, baru Dajjal datang, baru mau belajar. Baru mau beramal. Atau nunggu kiamat kalian. Dan kiamat itu lebih menakutkan dan lebih pahit. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajarin memotivasi kita agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Wallahu a'lam bishawab. Ana kembalikan ke pembawa acara. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhal. Jazakumullah khairan.
Baik, jazakallah khair Ustadz Syafiq Riza Bama atas pemaparan yang sangat syarat makna mengenai tema sebelum kelak kita menyesal. Jadi mudah-mudahan kita semua seperti yang Ustadz sampaikan tidak menyesal ketika ajal menjemput dan ketika tiba hari kiamat, hari di mana begitu banyak orang yang menyesal. Baik, Ustadz, ini sudah ada sekitar 30 pertanyaan lebih yang masuk ke kami. Jadi kami mohon maaf kepada para hadirin yang bertanya dan mungkin pertanyaannya nanti tidak terjawab karena waktu yang tersedia juga tidak memadai. Pertanyaan pertama, Ustadz, ada dari Pak Renaldi. Beliau bertanya, Bismillah, Ana ingin bertanya dan meminta nasihat kepada guru Ana, Ustadz Syafiq Riza Basalamah, Hafizahullah Ta'ala. Ana sudah berusaha untuk mengajak teman-teman Ana yang masih menyukai dan menganggap musik itu halal, liberal itu tidak berbahaya, berpacaran, bergaul bebas, dan juga berbagai kemaksiatan lainnya untuk hijrah dan mempergunakan masa muda mereka sebelum menyesal nantinya. Namun mereka semua menolak dengan menggunakan akal, menggunakan pendapat sebagian penceramah yang menghalalkan apa yang mereka lakukan. Ana pikir Ana dan mereka sudah tidak cocok lagi dan Ana berlepas diri dari mereka. Apakah Ana boleh menjaga jarak dan menjauh dari mereka? Kemudian jika suatu hari Ana ingin mengajak lagi mereka untuk hijrah, adakah cara lain yang lebih baik yang bisa meluluhkan hati mereka agar mempergunakan masa mudanya sebelum kelak menyesal nantinya? Jazakumullah. Barakallahu fikum. Subhanallah jamaah. Di surat Al-Ahzab ayat 67-68 Allah itu menceritakan orang-orang yang salah meneladani, salah mengikuti tokoh. Allah menyebutkan wa qalu rabbana inna datana wa kubara'ana. Ya Allah, kami dulu patuh, kami dulu mengikuti pembesar-pembesar kami, pemimpin adalluna sabila, lalu mereka menyesatkan kami di jalan-jalan yang benar. Rabbana atihim dhi'faini minal adzab wal anhum la'nan kabira. Ini orang karena menyesal minta, ya Allah, tuh orang-orang yang kami ikutin dulu, tolong mereka itu dikasih azab double dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Namun ingat, bukan berarti tatkala kita mengikuti seseorang lalu yang nanggung dosanya itu fulan. Ana kan udah dengar fulan ngatakan seperti itu. Nggak apa-apa pacaran, kata dia. Liberal aman aja, kata dia. Mungkin LGBT juga nggak apa-apa. Ini kan hak manusia. Lalu kita ikutin yang seperti itu. Lalu engkau berpikir, oh nanti kan mereka yang tanggung jawab. Tidak. Engkau akan menyesal pada hari itu. Mereka dosa orang lain. Kita nanggung dosa kita sendiri-sendiri. Terus apa tugas kita sama kawan-kawan kita yang mungkin mereka sudah dengan kehidupan mereka? Ahibati fillah, ketahuilah surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa. Nggak suka kita beramal dengan amalan tersebut. Berat. Harus berjuang, harus berkorban. Tapi neraka dikelilingin dengan semua yang syahwat kita tuh ke sana. Mau masuk neraka tuh mudah. Orang disuruh bayar dia masuk neraka. Kenapa? Karena syahwat dia di sana. Terus apa tugas kita sama kawan-kawan kita yang seperti itu tadi? Yang pertama, doakan mereka. Doakan. Muslim itu orangnya penyayang. Allah itu maha penyayang. Nabinya Allah sebut Raufur Rahim. Agamanya disebut Dinur Rahmah, agama yang penuh dengan kasih sayang. Ruhama bainahum, saling menyayangi. Jadi salah satu bentuk kasih sayang kepada mereka, setelah tadi kita ngasih nasihat sama mereka, antum doakan mereka. Nih di akhir Jumat waktu mustajab, antum angkat tangan. Antum sebut nama-nama orang-orang yang antum ingin dia dapat hidayah. Bukakan pintu hati.
Ini salah satu bentuk keseriusan antum untuk menebarkan kasih sayang. Kemudian antum tinggalkan mereka sekarang. Wahjurhum hajuran jamila. Tapi tetap cari waktu lain untuk memberikan nasihat kepada mereka. Contohnya, sekali-kali ajak mereka rekreasi. Kemana? Ke kuburan. Yuk, kita ziarah kubur. Ana minta dampingin antum momen keluarga ana meninggal. Untuk mengingatkan kematian. Mengingatkan kepada mereka bahwasanya semua akan kita tinggalkan. Kita akan sendirian di sini. Tanpa ada kawan yang mendampingi. Tanpa ada guru. Tanpa ada orang tua. Tanpa istri, tanpa anak. Hanya dengan amalan kita berdua. Maka ingatkan dia dengan hari akhir. Ingatkan dia dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Jadi kadangkala orang-orang itu sulit untuk didakwain. Karena masalahnya itu bukan dia nggak tahu hukum. Dia memilih hukum yang nyaman buat dia. Terus apa tugas kita? Mengenalkan dia dengan yang membuat hukum. Kenalkan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Proses ini harus dilewatin dalam berdakwah. Bukan sekedar mengatakan nggak boleh, haram, tinggalkan, bukan. Bayangkan selama 13 tahun di kota Mekah, itu para sahabat, sebagian besar di antara mereka ya seperti kehidupan orang-orang jahiliyah. Mereka minum khamr memang dalam Islam pun. Setelah mereka masuk Islam, khamr itu yang memang tradisi mereka dahulu masih halal, mereka minum. Sampai ketika hijrah ke kota Madinah, perlahan-lahan dikurangin. Ketika waktu sholat, nggak boleh dalam kondisi mabuk. Awalnya mereka sholat mabuk. Imamnya juga. Setelah itu dilarang. Mereka kemudian berusaha nih. Ini adaptasi jemaah. Atau adaptasi dengan hukum baru. Dengan syariat Allah Jal. Mereka akhirnya ketika mau sholat mereka nggak minum. Mereka mungkin minum di antara waktu antara isya sama subuh karena panjang waktunya. Tapi kalau mamanya antara mungkin kalau pagi mereka kerja zuhur asar mereka nggak minum, asar ke maghrib mereka nggak minum, maghrib ke isya waktunya pendek mereka nggak minum. Setelah itu baru Allah turunkan pengharaman khamr. 13 tahun di kota Mekah nggak ada yang pakai jilbab. Maka yang mengatakan jilbab itu tradisi orang Arab 13 tahun. Jangan bicara orang-orang istri-istrinya Abu Bakar. Istrinya Nabi pun nggak pakai jilbab. Nggak diwajibkan. Tapi ketika keimanan mereka kuat, turun kewajiban jilbab. Wallah, mereka nggak tanya di mana ada butik yang bagus untuk bikin jilbab. Kain-kain di jemuran itu mereka ambil, mereka tutup. Apa penyebabnya? Iman. Maka dalam proses berdakwah ini, sebelum kita menjelaskan hukum, jelaskan kepada mereka tentang yang membuat hukum ini. Sehingga dengan harapan mereka lebih mudah menerima. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazakallah Ustaz. Pertanyaan kedua dari Dwi. Dokter nggak kelihatan dokternya. Apa yang harus saya dan ibu saya lakukan jika kakak saya sudah diingatkan berulang kali agar tidak menerima pekerjaan di lembaga ribawi? Kakak dan ayah saya tetap tidak memperdulikannya. Adakah doa-doa yang bisa membantu, Ustaz? Saat ini kondisi kakak saya single parent dengan anak satu. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Kita ini perlu memahami konsep rizki. Pemahaman tentang rizki ini perlu diajarkan kepada setiap muslim. Bahwasanya antum tuh udah ada rizkinya loh. Bener, iya. Ketika berumur 120 hari di perutnya ibu, Allah tuh kirim malaikat dicatat tuh rizkinya, ajalnya,
masuk surga atau masuk neraka sudah ada dalam catatan tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan wala yahmilannakum istibta'u rizkin. Jangan sampai kalinya kok lambat ya, lalu kalian mencarinya dengan cara yang haram. Maka tugas ibu tadi bagaimana ngobrol sama putrinya ya. Bawa putrinya ke dalam kamar, ngobrol sama putrinya dari hati ke hati. Sampaikan kepada dia Allah itu Ar-Razzaq, Allah yang maha Allah sudah menetapkan rizki untukmu. Bagaimana sekarang mencari rizki dengan cara yang halal. Sampaikan kepada dia. Kembali kepada jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Bagaimana dia itu kenal innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Yang ngasih rizki itu Allah. Rizki itu tidak ikut rizki itu tidak ikut umur. Rizki itu nggak ikut kecerdasan. Rizki itu pemberian Allah Azza wa Jalla. Ajak anaknya malam hari untuk sholat malam. Minta sama Allah petunjuk. Minta pekerjaan yang halal. Terus kalau bicara adakah doa khusus? Ada banyak doa sebenarnya. Ini doanya Shaddad bin Aus ya. Yang kayaknya di hari-hari seperti ini kita perlu banyak-banyak membaca doa ini. Nabi SAW menyampaikan kepada sahabat Nabi, Shaddad ibn Aus. Ya Shaddad ibn Aus. Wahai Shaddad ibn Aus, idza ra'aita an-nas yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Kalau engkau melihat orang-orang mulai menimbun harta, emas dan perak, sibuk dengan dunianya, fajma' anta haula'il kalimat. Engkau kumpulkan kalimat-kalimat ini. Engkau kumpulkan. Apa? Allahumma inni as'aluka thabata fil amr wal azimata 'ala rusyd. Ya Allah, aku memohon kepadamu ditetapkan di atas urusan agama ini. Wal azimata 'ala rusyd, dan aku memohon kepadamu semangat, tekad yang kuat di atas. Karena ada orang ngerti hukum tapi nggak punya semangat. Faham dengan hukum agama. Faham tapi lemah semangatnya. Kita minta kepada Allah dikasih petunjuk, ketetapan di atas urusan yang benar dan semangat yang kuat. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik. Ya Allah, aku memohon kepadamu segala sesuatu yang mendatangkan ampunanmu, menurunkan rahmatmu. Allahumma inni as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik. Memohon kepadamu agar aku bersyukur kepadamu. Bisa bersyukur. Dibantu untuk bersyukur. Agar bisa beribadah. Allahumma inni as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan. Ya Allah, aku memohon kepadamu hati yang selamat dari segala penyakit. Dan lisan yang jujur. Allahumma inni as'aluka min khairi ma ta'alam. Wa a'udzubika min syarri ma ta'lam. Wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta allamul ghuyub. Ya Allah, aku memohon segala kebaikan yang Engkau ketahui. Dan aku berlindung dari segala keburukan yang Engkau ketahui. Dan aku memohon ampun dari segala sesuatu yang Engkau ketahui. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui dengan yang Engkau aib. Baca doa ini. Berikan kepada anaknya. Nak, baca nak doa ini nak. Ibu minta engkau baca ini. Minta petunjuk sama Allah SWT. Berikan kepada suaminya. Yuk, nih akhir Jumat. Kita minta sama Allah SWT. Mudah-mudahan dengan banyak berdoa, banyak berzikir ya. Tadi kecintaan kepada dunia ya. Keinginan untuk mencela arah dengan segala cara. Tidak lagi memperdulikan hukum-hukum Allah. Semoga Allah selamatkan kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazakallah Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan ketiga Ustaz dari Maulid.
Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membahagiakan ayah yang sudah wafat selain... Subhanallah jamaah. Ya. Manusia punya sebuah kesempatan untuk bersedekah. Sepertiga dari hartanya. Ini kalau bicara sebelum mati ya. Allah kasih kesempatan. Artinya ketika engkau cinta sama harta. Kan ada orang yang sayang banget sama duitnya. Dia merasa lelah mengumpulkannya. Berat untuk bersedekah. Tapi paling tidak engkau berwasiatlah. Sebelum engkau mati, ini ayah kan udah mati. Sebelum engkau mati, berwasiat. Paling nggak sepertiga hartaku wakaf buat masjid, wakaf buat sekolahan, pokoknya sedekah. Lakukan itu. Kalau engkau cinta sama hartamu, kalau engkau juga punya harta gitu. Kalau nggak punya harta ya buat ahli waris. Nah, terus sekarang gimana? Ayah udah meninggal, Ustaz. Ayah tidak pernah melakukan itu, mamanya. Apa yang harus dilakukan anak ini? Kalau ayah meninggalkan harta, gunakan sebagian harta yang ditinggalkan ayah untuk sedekah atas nama ayah. Kadangkala orang kalau sudah dapat warisan lupa sama ayahnya. Kau lihat alhamdulillah warisan dari ayah ada 100 juta. Engkau keluarkan 30% buat di jalan Allah, buat ayah. Itu yang bisa engkau lakukan. Yang kedua, banyak-banyak istighfar buat orang tua. Doa dan istighfar buat orang tua. Kemudian yang ketiga, menjalin hubungan baik dengan orang-orang. Nih jamaah. Kadangkala tuh anak, kalau bapaknya udah mati, bapaknya di kampung hidupnya, dia di Jakarta. Bapaknya meninggal di Jember umpamanya. Ya udah, tak pernah lagi balik ke tempat bapaknya. Karena kalau ditanya, kenapa antum kok nggak pulang? Anda udah nggak ada bapak sama ibu. Apa nggak ada paman-paman di sana? Apa nggak ada bibi-bibi di sana? Apa cintai oleh ayah dan ibu di sana? Kalau ada, engkau balik. Ngapain? Berbuat baik kepada mereka. Engkau sudah nggak punya ayah dan ibu. Ini sebagai bentuk kebaktianmu kepada ayah dan ibumu. Yang kata Rasulullah SAW, Inna min abarril birri silatul rajuli ahla wuddi abi. Masuk kebaktian yang maksimal tuh anak berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai orang tuanya. Ibu meninggal, masih ada bibi. Berbuat baiklah kepada bibi. Ada kawannya ayah, ya Allah baik banget tuh sama ayah. Engkau berbuat baik sama dia. Kita tahu nggak Khadijah radhiyallahu ta'ala meninggal dunia. Nabi SAW di kota Madinah itu kalau punya rezeki, beliau potong kambing, beliau bagikan kepada sahib-sahibnya Khadijah. Dibagikan. Itu sebagai bentuk kebaktian dan kesetiaan. Bisa juga kalau orang tua belum umroh, belum paham. Utang-utang orang tua lunasin. Wasiat-wasiat tunaikan. Ada yang mungkin bisa dilakukan untuk ayahnya yang sudah meninggal dunia. Ada wallahu a'lam bissawab. Ya, syukran jazakallah Ustaz. Jadi ini mungkin senada dengan pertanyaan di atas Ustaz. Ada pertanyaan dari Fani Toha. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana hukumnya jika kita infak rutin setiap bulan untuk rumah yatim dan pesantren tahfiz atas nama orang dan orang tua yang sudah meninggal? Nah, barakallahu fikum. Ya jamaah, berkaitan dengan sedekah ini, yang pertama, engkau harus banyak sedekah. Untuk siapa? Untuk diri. Niatkan agar engkau selamat dari api neraka. Terus ketika ada kelebihan rezeki, disinilah buat orang tuamu. Masih hidup nggak apa-apa. Ya Allah ini buat orang tua. Atau kau berikan kepada orang tua. Kau katakan, ayah, ini ada rezeki ayah. Mungkin ayah mau sedekah. Biar ayah yang sedekah. Tapi kalau enggak, yang kau sedekah atas nama orang tua nggak masalah. Yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Namun jagalah niat. Karena
amalan yang sedikit itu akan jadi besar karena niat yang baik. Niatkan sedekah itu menyelamatkan dari api neraka. Niatkan sedekah itu memberatkan amal timnya. Niatkan sedekah itu menyelamatkan kita dari su'ul khatimah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Syukran Ustaz. Ya, tentang sedekah Ustaz. Jadi ada pertanyaan, ada beberapa pertanyaan masuk, isinya kurang lebih senada. Terkait Quran surat Al-Munafikun, pertanyaannya adalah mengapa orang yang telah meninggal justru meminta untuk menunda atau meminta dikembalikan untuk hidup hanya untuk bersedekah Ustaz? Masya Allah jemaah. Ya. Kenapa kok minta sedekah? Para ulama menjelaskan ini membuktikan fadilah sedekah. Keutamaan sedekah. Rasulullah SAW mengatakan, ittaqin nar walau bisyikki tamrah. Selamatkan dirimu dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Ternyata itu bisa menyelamatkan dari neraka. Jadi sedekah ini sebuah amalan yang penuh dengan pahala. Terus yang kedua, orang itu bekerja. Yang dia tinggal apa? Harta kan. Orang ketika bekerja dia berharap dapat manfaat dari hartanya. Dia kepingin punya ini, dia kepingin punya ini. Semuanya ditinggal. Maka harapan dia, gimana tuh harta aku bawa gitu loh. Aku bawa ke kuburan. Hasil kerjanya, hasil keringatnya, perjuangan tinggal. Ya dia menyesal kan. Maka kemudian yang dia inginkan, ya sodako. Artinya sodako kan udah ada duitnya gitu. Udah punya. Hasil kerjanya sudah ada. Cuma nggak dia bawa. Maka dia ingin dimundurkan supaya hasil kerjanya bisa dia bawa ke dalam kuburannya. Sebagai amal soleh dia. Maka dia ingin sodako. Sehingga kita berusaha ya merutinkan sedekah tersebut karena memang manusia itu terlalu cinta sama harta. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallah Ustaz. Pertanyaan berikut dari Ibu Maudia Ulfa. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan diberi kesehatan selalu. Izin bertanya Ustadz. Saya dulu seorang pramugari, akan tetapi setelah saya mengetahui bahwasanya pekerjaan itu tidak baik, mulai dari tidak bisa berhijab, safar, dan lain-lain, saya pun berusaha meninggalkan pekerjaan tersebut. Alhamdulillah, kini saya bekerja sebagai service analis di kantor, di maskapai tersebut, dan saya bisa menggunakan hijab. Namun, pekerjaan saya kegiatan para pramugara-pramugari di darat, seperti kegiatan sekolah setiap tahunnya, ujian, dan lain-lain, agar lisensi mereka valid dan bisa terbang. Yang ingin saya tanyakan, apakah pekerjaan saya termasuk dalam ta'awun dalam dosa? Niat saya sekarang adalah bekerja untuk membantu orang tua karena saya anak satu-satunya. Mohon kiranya agar dapat dijawab karena saya sangat membutuhkan arahan. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Yang pertama, kalau kerjaan dia sekedar ya membuat jadwal ya buat mereka, usahakan kalau memang ada kawan-kawan yang mungkin dulu seperti anti, yang mereka tidak berjilbab, mungkin mereka juga nggak sholat, mungkin mereka juga berbuat maka keberadaan anti di tempat itu jangan sampai hanya untuk cari uang. Kalau tadi ucapannya hanya sekedar yang tua, tapi usahakan keberadaan anti di sana untuk memperbaiki. Sehingga anti dapat dua, yang urusan dunia dapat, akhirat anti dapat. Ketika anti bisa berinteraksi dengan kawan-kawan yang masih menjadi pramugari ya, yang masih mereka tadi melanggar aturan-aturan agama, sampaikan kepada mereka untuk sholat tepat waktu, sampaikan kepada mereka untuk ngaji. Jadi semoga pekerjaan anti itu tidak masuk dalam ta'awun yang secara langsung ya, karena memang mereka itu ya seperti itu sebenarnya aturan perusahaan. Tapi bagaimana anti membuat kawan-kawan itu bisa lebih baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah Ustaz. Berikutnya pertanyaan yang cukup banyak nih mengenai topik sedekah Ustaz ya. Jadi pertanyaannya,
Assalamualaikum, kalau seorang suami atau ayah bersodakoh, apakah itu sudah membawa istri dan anaknya? Atau mungkin kalau seorang suami atau ayah menafkahkan keluarganya, memberi nafkah keluarganya dan mengingatkan untuk sodakoh, apakah itu juga bisa? Dan yang lain tentang sodakoh subuh, Ustaz. Jadi ada banyak mendengar mengenai keutamaan sodakoh di waktu subuh. Namun mohon penjelasan mengenai dalil dan bagaimana caranya. Nah, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Yang pertama, kita tahu orang tua itu baik. Seorang suami, seorang bapak itu soleh. Insya Allah kesolehannya itu akan berdampak kepada keluarganya. Allah akan menjadinya, Allah akan menjaga anak-anaknya. Kalau bapaknya banyak sedekah, insya Allah itu akan berdampak kepada keluarganya. Walaupun anaknya nggak sedekah, istrinya nggak sedekah, tetap dihitung sedekahnya bapaknya gitu. Bagaimana cerita di surat Al-Kahf tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa yang merenovasi bangunan yang mau roboh. Ketika dijelaskan sama Khidir bahwasanya di bawah bangunan itu ada harta milik dua anak yatim. Wa kana abu, bapak keduanya orang soleh. Sehingga kesolehan seorang bapak itu akan berdampak kepada keluarganya. Baik. Kemudian istri kalau mau sedekah, ya kalau suami ngasih duit sama istri, itu hadiah buat istrinya, maka silahkan sedekah. Enggak yang sedekah. Istri juga berusaha untuk sedekah dari harta yang dia miliki. Rasulullah SAW ketika beliau berpidato di tempat kaum laki-laki, setelah itu beliau datang ke tempat perempuan. Itu salat Id. Diceramain tuh perempuan-perempuan. Di antara yang beliau sampaikan adalah tasaddaqna. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar. Kalian banyak-banyak sedekah. Aku melihat kebanyakan kalian di neraka loh. Nabi nyuruh mereka bersedekah. Lalu perempuan itu melepas antingnya. Ada yang cincinnya dia lemparkan. Jadi nggak nunggu harus engkau punya harta lebih. Sampai yang engkau pakai pun sedekahkan. Anak-anak juga dia dibiasakan sedekah. Mungkin orang tuanya kasih hadiah sama anaknya, Nina, taruh di kotak amal di masjid, berangkat taruh di masjid. Itu membiasakan mereka untuk bersedekah. Artinya orang-orang yang beriman. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Orang-orang beriman dan keluarganya juga beriman, anak-anaknya beriman, Allah akan kumpulkan dia kelak pada hari kiamat. Akan mengurangi amalan mereka. Dikumpulkan mereka ini. Semoga keluarga bisa masuk surga bersama. Sehingga saling mendukung. Istri mungkin nggak sedekah. Sedekah. Karena ada istri yang nggak sedekah tapi dia malah menyepelekan kerjaan suaminya. Kenapa engkau sedekah sih? Kita kan juga perlu. Kau seharusnya bang, insya Allah bang, ada yang butuh di sana. Mungkin abang mau bantu mereka. Istri yang tidak sedekah dapat pahala juga insya Allah. Karena telah menunjukkan kebaikan. Tapi berkaitan dengan sedekah subuh jemaah. Ya mungkin ada beberapa ustadz yang menjelaskan keutamaan sedekah subuh. Apa sih dalilnya? Mereka itu berdalil dengan hadis yang sahih bahwasanya setiap pagi Nabi SAW mengatakan ada dua malaikat yanzilu malakan ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan. Tiap subuh itu, tiap pagi itu ada dua malaikat yang turun. Ngapain dua malaikat ini turun? Berdoa. Yang satu mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang rajin berinfak itu ganti. Wa a'ti mumsikan talafan. Berikan kepada orang yang bakhil kehancuran di hartanya. Dari sinilah sebagian ustadz dianjurkan sedekah subuh. Tapi wallahu a'lam bishawab, setelah ana membaca beberapa penjelasan para ulama tentang hadis ini, nggak ada kaitannya dengan sedekah subuh sama sekali. Itu berkaitan dengan orang yang rajin sedekah dan orang yang bakhil. Tapi malaikatnya turunnya tiap subuh. Jadi bukan kau sedekah subuh. Engkau punya harta malam ya sedekah malam. Engkau punya hartanya
gajian sore hari, ya sore hari sedekah. Jangan nunggu besok pagi. Karena jangan gara-gara hadis ini, mau sedekah besok pagi lah sedekahnya. Kan mulia subuh kata dia. Akhirnya engkau nggak sedekah. Bisa jadi malam ada urusan ini itu, kepake tuh duit. Maka hadis ini berkaitan dengan sedekah, rajin sedekah. Kapan aja waktunya. Di malam hari, di siang hari, di pagi hari. Antum mau berangkat kerja sedekah, ahlan wa sahlan. Antum pulang kerja sedekah. Pokoknya jangan jadi orang bakhil. Orang yang rajin sedekah didoakan malaikat tiap pagi. Didoakannya tiap pagi, bukan sedekahnya tiap pagi, tapi didoakannya tiap pagi. Orang yang bakhil itu didoakan kehancuran tiap pagi juga. Jadi bukan berarti orang ini sedekahnya sore, berarti antum nggak dapat doanya malaikat. Karena doanya malaikat buat yang sedekah subuh, bukan. Semoga itu dapat dipahami. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah Ustaz. Mungkin kami sampaikan kepada para hadirin yang mengikuti kegiatan Yoro Mengaji bahwa untuk pertanyaan-pertanyaan mohon agar disampaikan lewat kolom chat. Ini sudah kami sampaikan dalam pengumuman ya yang kami sebarkan ke berbagai media sosial. Jadi mohon maaf untuk yang raise hand tidak belum kami buka dulu ya karena memang sudah masuk 40 pertanyaan lebih lewat kolom, prioritaskan dulu. Saya kira satu pertanyaan lagi Ustadz ya. Mohon maaf karena tidak semua bisa dijawab ya. Mengingat di Jember juga sepertinya sudah menjelang waktu maghrib Ustadz ya. Jadi pertanyaan terakhir saya kira yang penting untuk kita semua. Ada pertanyaan dari saudara kita Fajar Arifianto. Mungkin ini pertanyaan yang bisa merangkum seluruh materi yang ada di sore ini. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Ahsanallah ilaikum. Izin bertanya, bagaimana kiat memanfaatkan sisa umur dan kebaikan? Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Kalau bicara bagaimana memanfaatkan umur dan waktu yang tersisa ini. Rasulullah SAW mengatakan, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzah." Kalian banyak-banyak mengingat penghancur kelezatan. Pemutus kelezatan. Ketika orang tahu dia akan mati. Anda masih ingat kejadian di Australia ya, tentang salah satu muslim yang dia divonis sama dokter kanker dan dia harapan untuk sembuh. Mungkin disebutkan 6 bulan lagi sisa umur dia atau apa. Akhirnya nih orang jadi orang baik. Dia memanfaatkan waktunya dengan segala ketaatan karena dia tahu aku bakal mati loh. Bentar lagi aku akan mati. Maka mengingat kematian ini termasuk yang memotivasi kita untuk beramal. Sehingga tugas kita di sisa umur ini, tatkala kita tahu akan mati, antum persiapkan program apa yang antum akan lakukan di sisa umur ini. Ada program harian yang harus, di sini pentingnya belajar. Gimana sih Nabi mengisi waktunya? Ada zikir pagi dan petang. Ada 2 rakaat sebelum subuh. Ada sholat subuh. Ada zikir pagi dan petang. Kemudian nanti ada sholat duha. Mungkin ya sholat duhur, ada qobliyah, ba'diyah, ada waktu baca Al-Quranul Karim. Paling tidak antum punya jadwal baca Quran tiap hari. Walaupun 1 lembar, tiap hari aku harus baca. Komitmen dengan hal itu. Antum punya waktu juga, tiap bulan aku mau puasa sunnah 3 hari. Ini kita ambil yang minimal aja. Tapi kita karena hal itu insya Allah akan membuat kita ya semakin dekat sama Allah Azza wa Jalla. Yang punya orang tua, dia tahu nih kewajiban dia sebagai anak. Mumpung masih hidup orang tua anak. Ini termasuk pahala yang paling besar nih. Ketika ditanya, Nabi Ali amalan yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? As-salatu ala waqtiha. Salat tepat waktu. Kemudian berbakti kepada orang tua. Maka nasihat ana buat teman-teman semua, bagaimana sekarang belajar ilmu agama ini sehingga kita tahu jalan menuju surga. Lalu kita menyiapkan jalan menuju ke neraka sehingga kita berhati-hati jangan sampai terpeleset dan terperosok ke sana.
Inilah pentingnya ilmu dalam agama kita, agar kita semua tidak menyesal di kemudian hari. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sampaikan pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan kepada pembawa acara, tapi sebelum itu ingat nih, akhir Jumat waktu memohon kepada Allah Azza wa Jal, semoga kita semua husnul khatimah dan masuk surga bersama. Barakallahu fiikum. Syukran, jazakallah khair kepada Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang menyampaikan materi yang luar biasa. Mudah-mudahan ini akan menjadi muhasabah buat kita semua, dan mudah-mudahan ke depan kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Baik, insya Allah kita tutup, namun sebelumnya membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.